harus dibuka semua linknya dulu ya. Kalau mau membuka link yang satu, kita harus tutup dulu yang satu ya. Oke, untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan fokus membahas tentang perkembangan anak usia dini. Tadi adik-adik sudah memaparkan apa sih itu perkembangan. Di perkembangan merupakan suatu proses kematangan secara psikologis terhadap manusia. Nah, ini perkembangan, perubahan dan kestabilan. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang mana yang kuantitatif? Kuantitatif itu ada yang nilainya angka dan jumlah. Perubahan kualitatif, jenis dan strukturnya, gitu ya. Nah, coba kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama adalah apa? Keturunan, ya. Orang tua yang bisa mengasuh, memberikan pola asuh yang baik terhadap anaknya, otomatis anaknya akan mengalami perkembangan yang positif. Kalau ada orang tua yang taunya hanya melahirkan anaknya saja, setelah itu diabaikan, diberikan makanan tapi tidak bernutrisi, nah itu akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikisnya. Makanya ada anak yang kena gizi buruk, ada yang obesitas, karena takaran-takaran yang harus dikonsumsi oleh anak itu tidak diperhatikan dengan baik. Orang tua tidak hanya sekedar melahirkan anaknya saja, tetapi memiliki amanah, tanggung jawab untuk mendidik secara fisik dan psikologis. Bisa dibedakan mana fisik, mana psikologis? Bisa? Bisa? Belum bisa? Nah, pertumbuhan secara fisik ini adalah anggota tubuh kita. Makin meninggi setiap harinya. Tapi kalau umur ibu sudah enggak ya, segini-gini aja terus. Ya. Jadi pertumbuhan itu yang fisik adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh anak-anak didik kita. Kepalanya semakin hari semakin membesar, rambutnya semakin hari semakin lebat, jari-jarinya juga berkembang. Intinya semua yang mengandung unsur fisik anggota tubuh. Kalau psikis yang mana? Psikis yang berkaitan dengan perasaan, ya. Dia pemarah tidak? Bagaimana menstimulasi kemampuan emosionalnya anak? Nah, itu masuk dalam ranah psikologis. Dia mampu mengendalikan dirinya, memiliki tanggung jawab. Ketika diberikan tugas, tugasnya diselesaikan dengan baik, itu namanya bertanggung jawab. Nah, itu unsur psikis. Kan ada dua orang sakit, ada yang sakit secara jiwa, ada yang sakit secara psikis. Kalau orang gila, ya orang gila yang sakit apanya? Jiwanya, karena kejiwaannya yang sakit, akhirnya fisiknya juga ikut sakit. Gitu. Kalau orang yang sakit fisiknya, jangan bawa ke psikiater, tapi bawa ke dokter. Yang sakit mata nih, jangan bawa ke psikiater. Tapi kalau ada yang sakit matanya yang sakit, tapi bukan mata fisiknya yang sakit, tapi dia kena penyakit ain, ya. Ada kan aja penyakit ain ya. Berarti dia harus konsultasi pada psikiater. Sering dengar psikiater? Psikolog? Iya, itulah ranahnya psikologis. Jadi bisa ya dibedakan ya, fisik dan psikis. Anda sebagai calon guru PAUD, kedua ini minimal kalian bisa memahami, walaupun tidak terlalu mendalam banget, tapi harus kalian mampu membedakan. Menjadi guru PAUD, Anda harus memahami fisik, kemampuan fisiknya anak dan kemampuan psikisnya berdasarkan pada 6 aspek perkembangan anak yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian selain orang tua, lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Yang masuk lingkungan apa saja? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan apa lagi? Keluarga. Tadi kan keturunan sudah termasuk orang tua. Nah, orang tua yang gen
Nah, ini gennya mungkin orang tuanya ada yang tingginya tidak maksimal, tapi mungkin ibunya pendek, ayahnya tinggi. Nah, itu bisa mempengaruhi keturunannya. Makanya kalau cari jodoh, kamu pendek cari yang tinggi ya, untuk memperbaiki keturunan. Begitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Lingkungan keluarga, orang tua, termasuk yang ibu tadi paparkan yang pertama. Kemudian masuk juga lingkungan sekitar, teman sebaya, dia bergaulnya dengan siapa, itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Kalau coba Anda perhatikan saja, kalau anak bergaul dalam lingkungan teman sebayanya, biasanya ketika pulang ke rumah ada saja yang diomongin, betul ya? Dan kadang orang tuanya kaget, loh dapat dari mana omongan itu, padahal mama nggak pernah ngajarin seperti itu. Jadi hati-hati dengan teman sebaya ya. Jadi dampingi anak Anda, anak asuh Anda, sampaikan nih ke tantenya, ke orang tuanya, ke saudaranya. Kalau anaknya bermain pada lingkungan teman sebayanya, perhatikan. Jangan sampai orang tua sudah mendidiknya dengan baik di rumah, ketika dia bersosialisasi salah tempat, tidak didampingi, nah itu yang bahaya bagi anaknya. Tapi Anda juga nggak boleh dikungkung dalam rumah. Ya harus bergaul, harus bersosialisasi. Karena dari situlah anak-anak akan belajar tentang benar dan salah, false and true. Dari lingkungan lah anak-anak bisa belajar tentang itu ya. Bisa dipahami penjelasan Ibu? Hai. Saya ada tahapan perkembangan anak. Ibu sangat mengharapkan kalian, ini kan ada PowerPoint nih. Ada beberapa ahli yang kalian bisa lihat di sini. Ada perkembangan menurut Sigmund, kemudian Piaget, Erikson, Kohlberg, Bandura, perkembangan sosial, kemudian Kohlberg tentang moral, kognitif dari Piaget, Erikson tentang psikososial. Nah, ini silakan kalian searching, bisa melihat di ebook. Kalau punya buku paket juga lebih bagus. Bisa juga melalui jurnal. Ini adalah modal kalian untuk memahami tahapan perkembangan anak. Jadi ada berbagai macam tahapan perkembangan anak menurut para ahlinya. Nah, ini Ibu memberikan gambaran umum saja. Nanti kita akan ulas. Perkembangan kognitif menurut Piaget itu seperti apa ya? Biar teman-teman lebih mendalami secara detail. Kalau sudah tahu semua aspek perkembangan anak, maka itu akan memudahkan adik-adik untuk menentukan tindakan apa yang patut diberikan kepada anak, baik secara media ataupun intervensi lainnya. Jadi kalian tidak salah memberikan pengajaran pada anak. Ibaratnya guru itu adalah ibarat dokter. Ada yang sakit mata dikasih obat sakit kepala, yang gak sembuh dong. Ada yang sakit flu dikasihnya obat yang lain. Jadi guru itu seperti dokter, dia harus mencari solusi. Tapi solusi yang kita cari harus berfilosofi, memiliki dasar keilmuan. Kita buka lagi teori berikutnya. Nanti Ibu akan kirim PowerPoint-nya ya di WA group. Tolong adik-adik searching semua yang Ibu sampaikan tadi. Insya Allah minggu depan kita akan mengulas tentang perkembangan kognitif anak. Jadi kalian bisa searching lebih dalam ya. Ini Ibu akan berikan gambaran dulu sebelum kita belajar tentang perkembangan kognitif. Biasanya adik-adik itu berpikiran begini ya. Kalau kognitif itu selalu berkaitan dengan kecerdasan. Betul ya? Anak yang cerdas kalau dia memiliki kemampuan kognitif yang bagus. Betul kan? Biasa kan berpikiran seperti itu? Kalau tidak, alhamdulillah. Berarti Anda sudah hebat. Tapi kalau masih ada calon guru yang memiliki pemahaman bahwa anak yang cerdas itu kalau dia mampu menguasai matematika dengan baik,
penjumlahan yang bagus, pengurangan yang bagus, perkalian, menghafal perkalian 1 sampai 10. Nah, itu tidak menjamin bahwa anak tersebut adalah cerdas. Orang pintar banyak, tapi orang cerdas terpilih. Bedakan ya. Orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas sudah pasti pintar. Gitu. Nah, biasanya di sekolah-sekolah, wah ini anaknya pintar nih, jago matematika. Gitu. Tapi mungkin di sisi lain perkembangan emosionalnya tidak baik. Diajak senyum sama temennya nggak mau, diajak berbagi sama temennya nggak mau. Itu juga nggak cerdas. Gitu. Jadi harus ada kombinasi adab dan ilmu ini seiring sejalan, ya. Cerdas secara kognitif, cerdas juga secara perilaku. Nah, itulah tidak ada manusia yang sempurna, tapi mendekati kesempurnaan mungkin ada. Nah, sebagai seorang guru pendidik tidak perlu sempurna-sempurna banget ya, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Semuanya bisa balance antara otak kiri dan otak kanan. Wah, panjang lagi nih pembahasan kita kalau kita akan berbicara tentang otak kiri dan otak kanan. Sebelum minggu depan kita belajar tentang kognitif, saya ingin menggiring adik-adik dulu memahami tentang multiple intelligence. Pernah dengar istilah ini? Belum pernah? Iya, kalau belum pernah, alhamdulillah hari ini Ibu bisa menjelaskan lebih detail. Multiple intelligence artinya kecerdasan jamak. Yang Ibu bilang tadi, manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, kognitif misalkan, tetapi memiliki banyak kecerdasan. Ada yang cerdas agama, ada yang cerdas bahasa, ada yang cerdas kognitif, ada yang memiliki kecerdasan natural. Jadi ketika Anda mendidik anak usia dini, nggak boleh menjudge, wah kamu nggak cerdas deh, karena kamu nggak bisa bernyanyi. Kamu tidak cerdas karena kamu tidak bisa berhitung. Mohon maaf waktunya habis, mungkin saya bisa upgrade lagi timingnya ya. Kita break dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teori multiple intelligence ini adalah teori baru. Namun teori kecerdasan sebelumnya, mungkin adik-adik pernah dengar bahwa orang yang cerdas itu dinilai dengan angka. Betul kan? Yang seperti Ibu sampaikan tadi. Orang yang cerdas adalah memiliki pengendalian sistematis terhadap karakter. Gitu. Nah, itu juga tidak mesti seperti itu ya. Tidak balance kalau hanya karakternya saja yang cerdas, tapi yang lainnya juga tidak. Kemudian ini menurut teori-teori yang lama ya, kecerdasan dilihat hanya dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Orang itu dikatakan cerdas kalau dia mampu berargumentasi, mampu berlogika. Nah, itu teori-teori sebelumnya. Perkembangan sering adik-adik dengar ada tes IQ, atau mungkin pernah mengikuti tes IQ. Nah, itu kan ada ya, ada range angka yang biasanya ditentukan oleh psikotes bahwa IQ-nya sekian, IQ-nya sekian. Nah, itu masih teori sebelum multiple intelligence. Kemudian kecerdasan umum, manusia mempunyai kemampuan mental umum yang mendasari semua kemampuan untuk menangani kesulitan kognitif. Faktor kemampuan memecahkan masalah, pemikiran abstrak, keahlian dalam pembelajaran. Itu semua teori-teori sebelum multiple intelligence. Banyak sekali ya teori-teori yang mengkategorikan bahwa orang yang cerdas itu seperti ini, seperti itu, seperti yang tadi Ibu paparkan yang di awal, dan kalian bisa baca lagi lebih detail pada PowerPoint yang Ibu sampaikan ini. Ibu hanya ingin memfokuskan saja teori kecerdasan multiple intelligence. Kalau ini adalah sejarah-sejarah teori kecerdasan multiple intelligence yang sesudah dan sebelumnya. Tapi pada tahun 1983
ada seorang dokter namanya Howard Gardner. Dialah pimpinan Project Zero di Harvard University. Ini mengumumkan bahwa perubahan makna kecerdasan dari pemahaman sebelumnya itu setidaknya ada 3 paradigma mendasar yang diubah oleh Gardner dalam mengartikan kecerdasan. Jadi kalau menurut Gardner, kecerdasan tidak dibatasi dengan tes formal. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya, sebelum masa teori multiple intelligence itu mengatakan bahwa anak yang IQ-nya tinggi itu adalah anak yang cerdas. Nah, ini multiple intelligence tidak mengatakan seperti itu, malah sebaliknya, bahwa kecerdasan tidak dibatasi dengan tes formal, apalagi yang biasa menggunakan tes finger. Kalau pas jarinya lecet, kemudian dites jari-jarinya untuk mengetahui kecerdasannya, nah itu bisa mempengaruhi tingkat akurat daripada tes tersebut. Kecerdasan itu multidimensi, nih menurut Gardner ya. Ini adik-adik harus pahami nih ya yang 3 ini. Pertama, kecerdasan tidak dibatasi oleh tes formal. Kedua, kecerdasan itu multidimensi. Artinya apa? Kecerdasan itu ada banyak, tidak hanya satu. Nah, nanti kita lihat apa saja ya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan merupakan proses discovering ability. Nanti kita bahas lagi. Nah, apa saja kecerdasan menurut Gardner? Itu ada 8. Pertama adalah cerdas bahasa. Ini silakan kalian cermati pembahasan saya tentang kecerdasan multiple intelligence. Nanti kalian akan menyimpulkan sendiri saya ada di kecerdasan mana ya. Saya ingin kalian menyimpulkan diri kalian sendiri ya, dan saya akan tanya kalian ada di mana. Oke? Oke? Ya, makanya konsentrasi. Pertama adalah cerdas bahasa. Nah, komponen inti dari cerdas bahasa, jika ada anak peka terhadap bunyi, peka terhadap struktur kalimat, makna, fungsi kata, dan bahasa. Kalau anak-anak kecil istilahnya bawel gitu ya, cerewet. Kosakatanya bagus, struktur katanya bagus, mampu memahami makna, mampu memahami kata dengan baik. Dia mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menjadi pembicara yang baik, ada feedback, ada umpan balik ketika dia melakukan suatu proses komunikasi dengan orang lain. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini senang berdebat, suka menulis puisi, senang berdiskusi, senang berargumentasi. Mau jadi apa nantinya anak-anak yang memiliki kecerdasan bahasa seperti ini? Bisa jadi wartawan, bisa jadi orator, bisa orator kan? Bisa jadi ahli politik, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi penyiar radio. Nah, dulu Ibu penyiar radio, berarti Ibu cerdas bahasa ya. Kemudian bisa jadi presenter, bisa jadi guru, bisa jadi pengacara. Nah, kalau Ibu ada di sini cerdas bahasa, karena Ibu dulu penyiar radio, Ibu dulu wartawan, sering baca berita. Tapi bukan pengacara ya. Bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Itu cerdas bahasa. Ini silakan kalian mencermati dulu diri kalian. Kira-kira kalian ada di cerdas mana ya? Setelah itu ketika kalian jadi guru, nanti mudah memahami anak didiknya. Dari 15 anak didik yang kalian asuh, itu akan ketahuan, oh si A cerdas bahasa, oh si B dia cerdasnya sosial, dan seterusnya. Yang kedua, cerdas logika dan angka. Komponen intinya, kepekaan pada memahami pola-pola logis atau numeris. Senang angka, senang penjumlahan, senang pengurangan. Pokoknya senanglah dengan logika. Alur berpikirnya itu panjang, dia mampu melakukan suatu problem solving. Ada saja anak itu menemukan solusi ketika berhadapan dengan suatu tantangan. Nah, orang yang memiliki kecerdasan seperti ini, tolong di-mute ya, yang bersuara, tolong di-mute. Orang yang memiliki kecerdasan seperti ini, dia cocoknya jadi ilmuwan, ahli matematika, ahli fisika, dia cocok jadi psikiater, cocok jadi psikolog, cocok jadi akuntan, cocok jadi programmer. Ya, silakan dicermati ya. Ketiga, cerdas gambar. Dia senang menggambar, senang melukis,
senang mematung, mendesain, memotret. Nah, nantinya dia cocoknya jadi apa? Arsitek, ahli strategi, pecatur, desainer, sutradara, fotografer, montir profesional. Itu cocoknya ya. Yang keempat, cerdas musik. Nih, biasanya artis ya, bisa jadi artis. Kepekaan dan kemampuan menciptakan dan mengapresiasikan irama. Senang TikTok. Itu cerdas musik itu. TikTok kan ada lagunya kan? Iya. Atau di sini ada yang suka TikTok. Tuh, berarti Anda cerdas musik. Karena TikTok identik juga dengan lagu. Ada selfie-nya, ada videonya, masukin lagunya gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kemampuan menciptakan dan mengapresiasikan irama. Dia senang tepuk-tepuk meja, senang bersenandung, senang bernyanyi, dan memiliki nada irama. Banyak orang yang suka nyanyi tapi nyanyinya lempeng. Lempeng itu artinya datar, gak ada gelombang-gelombangnya. Nah, kalau orang cerdas musik itu dia tahu alur iramanya dan seterusnya. Kondisi akhirnya dia cocok jadi komposer, jadi penyanyi, pencipta lagu, pemain musik ya. Kemudian cerdas gerak. Nah, dia senang bergerak. Pokoknya kalau ngelihat ada anak suka manjat, suka bergerak, belajar pun tangannya ikut bergerak, makan pun berpindah-pindah. Nah, ini kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek, respon, dan refleks. Berkaitan dengan kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. Nah, biasanya cocok jadi olahragawan, jadi penari, jadi aktor bedah, jadi dokter bedah, jadi pematung. Itu cocoknya, ya. Cerdas bergaul. Nah, ini ada juga namanya cerdas bergaul. Baru dengar kan? Yang sering dengar, yang sering ditahu selama ini ada cerdas matematika kan? Nah, ternyata ada ilmunya itu. Kalau cerdas bergaul juga termasuk dalam kategori kecerdasan manusia. Ini komponen intinya peka, mencerna, dan merespon secara tepat suasana hati. Temperamen, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki keinginan yang tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Mut-mutan. Tapi mut-mutannya bagus ya, karena mut-mutannya itu mampu mempengaruhi suasana hati orang untuk mampu bergaul. Jadi kalau ngelihat ada temennya, dia riang, orangnya riang, dengan waktu yang singkat dia mampu masuk di dalam lingkungan sosial, berarti orang tersebut cerdas bergaul. Nah, biasanya cocok jadi konselor, psikiater ya, politikus, pemimpin. Nah, pemimpin harus cerdas bergaul. Kalau nggak memiliki jiwa kecerdasan bergaul, sulit untuk menjadi pemimpin. Maka dia akan jadi kaku, motivator. Kemudian yang ketujuh, cerdas diri. Baru dengar ya? Kalau ada namanya cerdas diri juga. Nah, cerdas diri itu adalah memahami perasaan sendiri. Dia mampu mengendalikan emosinya, mampu mengetahui kelemahan dirinya, mampu mengetahui kekuatan di dalam dirinya, motivasi dirinya. Dia suka menyendiri, sensitif, mudah tersinggung. Nah, itu artinya dia cerdas diri. Gitu. Dia cocoknya jadi apa? Psikoterapis, cocoknya jadi ulama, cocoknya jadi penasehat, filosofi. Jadi kalau ada teman kamu yang suka menasehatin, berarti dia cerdas diri. Yang kedelapan, cerdas alam. Nah, dia mampu membedakan anggota-anggota binatang, tanaman, kemudian mampu memetakan hubungan antara beberapa jenis tanaman, ya. Jadi ini berkaitan dengan gejala-gejala alam, mengklasifikasi, mengidentifikasi tanaman dan lain-lain sebagainya. Dia cocoknya jadi biologi, ahli biologi, dokter hewan,
karena dia peduli terhadap binatang dan lingkungan. Nah, kayaknya juga ibu ada di cerdas alam deh. Di sekitar ibu banyak bunga-bunga nih. Ibu senang juga pelihara bunga-bunga. Nah, dari 8 kecerdasan yang sudah ibu paparkan tadi, kira-kira kamu ada di mana? Kalian ada di kecerdasan mana? Saya tanya satu persatu. Kalau kalian nggak menjawab, berarti tadi tidak konsentrasi dengan penjelasan ibu. Uma, coba kamu tadi ada di kecerdasan mana? Ya? Saya harus mengidentifikasi dulu ya. Jadi ini kita belajar mengidentifikasi anak didik kita. Dia masuk dalam kecerdasan mana? Uma? Hai. Ya sudahlah, kalau kalian nggak mau menjawab, yang penting kalian sudah mampu memahami siapa diri kalian ya. Kalau kalian sudah tahu saya ada di kecerdasan ini, kedepannya kalian mau jadi apa, itu kalian sudah terarah. Kalau dari sampai hari ini sudah usia berapa nih? Kepala 4 ya? Baru kepala 2. Baru 18 tahun ya. Oke. Di usia 18 tahun kalian belum tahu kecerdasan kalian terlambat. Berarti di masa kecil kalian tidak bahagia. Di masa kecil kalian tidak terstimulasi dengan baik. Karena di usia 8 tahun maksimal itu orang tua sudah harus tahu kecerdasan anaknya itu apa. Itulah kondisi akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Ada orang di usia 40 tahun baru mengetahui titik akhir dari kecerdasannya apa. Dan dia baru melejit saat itu. Namun alangkah baiknya ketika umur 8 tahun sudah tahu titik kecerdasan kita di mana. Nah, itu akan melejit di dalam meningkatkan aspek perkembangan berikutnya. Kan jadi superstar ya. Oke, apa sih gunanya memahami multiple intelligency bagi calon guru PAUD? Fungsinya adalah biar kalian tidak menjudge anak didiknya bahwa si A cerdas, si B tidak cerdas. Ini fungsinya kalian memahami untuk mengetahui bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Dan dekatilah anak itu sesuai dengan pintu kecerdasannya. Contoh ya. Si Resya nih ya, ini nama samaran aja. Dia tidak cerdas angka. Kalau diberikan pembelajaran matematika, Resya, 5 kurang 2 berapa? 5, 2. Dia jawabnya ini 2 nih. Dia nggak jawab yang ini. Walaupun sudah dijelaskan. Yang kita kurangin yang tidur nih jarinya. Yang berdiri ini jawabannya yang benar. Itu berkali-kali saya jelaskan ke dia, tapi tidak juga dipahami. Ketika kita bernyanyi, misalkan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Itu lebih cepat dia tangkap. Karena Resya memiliki kecerdasan musik gitu. Jadi anak yang memiliki kecerdasan musik ketika ingin mengajarkan matematika kepada anak tersebut harus ada iramanya biar nyangkut di otaknya. Kalau nggak ada sulit, dan ibu sudah buktikan pada anak ibu sendiri. Ketika saya ngajarin dia matematika susah sekali untuk masuk dengan sederhana sekali. Tapi kalau saya bernyanyi, bersenandung gitu, cepat masuknya. Ya, nah itu tujuannya. Kemudian ada anak yang sulit sekali membedakan anggota tubuhnya. Mana mata, udah diberitahu, nak, lihat nih, lihat mama nih. Ini mata, ini hidung, ini mulut, ini telinga. Udah 10 kali kita menyampaikan seperti itu, anak tersebut masih saja belum mampu menyebutkan dengan baik. Nah, ketika kita bernyanyi, 2 mata saya, hidung saya 1. Nah, itu lebih cepat diingat. Paham? Ya, gitu. Jadi kalau ada
anak yang memiliki cerdas bahasa, misalkan ya, dia memiliki cerdas bahasa, kita ingin mengajarkan dia tentang angka. Nah, Anda harus mengikuti pintu kecerdasannya gitu. Contoh, ada anak yang cerdas gerak, ingin belajar angka. Nenek, kamu duduk nih, duduk, dengerin ibu guru nih. 1 ditambah 1 berapa? Kadang jenuh, kalaupun mampu menjawab dia jenuh gitu. Tapi coba ajak dia. Jadi Anda membuat garis ya, membuat kotak, ada angka 1, kemudian ada gambar penjumlahan, di sebelahnya ada angka 1 lagi, suruh dia meloncat di situ. Kamu meloncat di angka 1, tambah lagi, kamu loncat di angka 1, tuh berapa nih? Kamu loncat berapa kali? 2 kali, Bu Guru. Itu lebih cepat dipahami karena dia senang dengan bergerak. Oke? Bisa ya? Nah, itu sekilas dulu tentang kecerdasan jamak yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Bagaimana mensimulasinya, apa sih perkembangan kognitif, bagaimana mensimulasinya, apa media yang harus kita berikan, kemudian tahapan perkembangan kognitif itu seperti apa, siapa sih ahlinya, bagaimana kita melakukan evaluasi dan asesmennya. Itu yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu hari ini dari Ibu. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu close, ada pertanyaan? Gak ada, berarti semuanya sudah tahu ya kecerdasannya apa. Nah, Ibu nanti akan kirim file ini, tolong disimpan baik-baik. Ketika jadi guru, file tersebut bisa Anda gunakan untuk mendeteksi anak didik Anda, dia ada di tahapan mana. Tapi nanti akan Ibu berikan tugas, silahkan deteksi ponaan di rumah kalau yang belum menikah, belum bisa mendeteksi ponakannya di rumah atau adiknya yang masih kecil, coba perhatikan dia kira-kira ada di kecerdasan mana. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kecerdasan seseorang, maka kita akan mudah memberikan perlakuan, intervensi, atau apapun namanya, sehingga perkembangan dirinya itu bisa optimal. Cukup ya, udah ajan ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Iya. Silakan izin live semua ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut dalam presentasi perkuliahan Prodi PG PAUD Universitas Islam Makassar. Bersama saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah konsep dasar anak usia dini. Hari ini saya menjelaskan kepada mahasiswa tentang multiple intelligency, merupakan kecerdasan jamak, di mana guru dan calon guru harus memahami hal tersebut, bahwa anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Tidak ada anak yang memiliki kecerdasan yang sama. Kalaupun memiliki kecerdasan yang sama, mungkin mirip-mirip sedikit, tapi yang sama banget, plek banget, itu nggak ada ya. Tentunya mereka memiliki karakteristik kecerdasan yang berbeda-beda, dan ini memudahkan bagi guru untuk memberikan suatu intervensi perlakuan ketika sudah mengetahui kecerdasan anak Anda. Ini ada 8 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, mudah-mudahan di minggu berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan kognitif anak usia dini, apa tahapannya, bagaimana intervensinya, bagaimana membuat medianya, kemudian evaluasinya, asesmennya seperti apa ya. Terima kasih dari saya, Dr. Hajah Nirwana MPD, salah satu dosen PG PAUD Universitas Islam Makassar. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.